di sini pikirannya kayak dibisikin terus. Sejak kapan sesaknya tuh? Eh, Berapa tahun? baru-baru ini ya. Ya. Tapi memang dari kecil tuh memang Elma sering diganggu, memang iya. Memang dari kecil tuh memang sering diganggu. Mungkin karena keturunan juga tuh kan ada kembar buaya juga. Kembar buaya? Iya, keturunan dari raja itu ada kembar buaya. Mungkin pernah kali ngasih sesajen dengan gitu atau apa kan nggak tahu kan namanya dulu gitu. Maksudnya dan mungkin lalu mungkin kena ke Elma mungkin gitu. Soalnya saudara-saudara Elma semuanya normal. Taunya kembar buaya gimana dari orang tua? Dijelaskan sih silahkan. Itu sebagai apa? Penjaga? Katanya tuh kalau misalnya kita jatuh ke air atau apa kan ke sungai, dia tahu kita nih, tahu kalau kita nih Ada di sungai? keturunannya gitu. Oh Katanya, gitu. mungkin nggak tahu ya sama penjaga. Iya. Berarti ada ini ya dari nasab ya, dari apa silsilah keluarga yang dari kerajaan itu ya. Iya. Suka pusing nggak sekarang? Suka banget. Stres sama Ya. Yang pertama sesak ya, kedua pusing. Sesak itu bukan sesak yang itu sih, cuman dada tuh rasa sempit. Iya. Sakit sekali. Iya. Udah pernah coba berobat medis? Enggak. Ke dokter? Enggak. Belum. Oke. Dulu Elma pernah rukiah sekali. Dulu waktu Elma di asrama. Elma kan di Poltekkes pernah rukiah sekali. Itu enggak ada efeknya. Enggak ada muntah, enggak ada apa, pokoknya enggak ada ngefek ke Elma. Heran ya Elma. Tapi memang setelah itu kayak yang Elma nengok bayangan tuh kan emang udah agak-agak tenang, tapi tuh enggak hilang. Dan ini memuncak lagi. Oke deh ya, kita mulai. Mbaknya apa nih sebelahnya nih? Siapa yang punya masalah nih? Bilang lah. Hah? Ini mau jadi satu, Bun? Monggo. Jadi satu aja? Oh gitu. Saya tidak tahu mana yang ini kan. Oke dah. Oke, ini kakaknya ya? Adiknya? Oh. Allah. Ya sudah, nih ya kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Mbak semuanya, atas izin Allah sore ini bisa ketemu atas izin Allah tentunya ya. Dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Ruqyah adalah ikhtiar kita kepada Allah minta kesembuhan. Tapi jangan disandarkan kepada peruqyah. Jangan disandarkan kesembuhan itu kepada kami. Ini masalah tauhid ya, keliru sekali. Jadi kalau itu disandarkan kepada makhluk nanti malah jatuhnya musyrik. Walaupun kesannya kita orang yang beragama, tapi itu digantungkan kepada kami dan kami mempercayai kami yang memberikan kesembuhan. Nah, kami yang berat hukumnya. Dari situ musyrik kepada kami karena menganggapnya kami bisa menyembuhkan. Kami yakin kami bisa menyembuhkan pula, sombong sekali kami. Ya, ini masalah akidah, masalah tauhid. Kita hanya ikhtiar nih ya. Ya, baik. Pemirsa semua yang melihat video ini, insya Allah kita kedatangan saudari kita nih ya. Salah satunya adalah keturunan dari sebuah kerajaan di Kalbar sini ya, yang ada kemungkinannya ada turunan jin nasab ya. Tadi disampaikan katanya ada kembar buaya seperti itu, wallahu alam. Nah, mbaknya saya kasih saran ini, kan kepalanya suka sakit kepala ya, suka sakit kepala. Saya kasih nasihat dan tolong diperhatikan baik-baik. Jika memang ada suudzon, suka prasangka, hilangkan hari ini karena Allah. Suka berpikir negatif, suka berpikir prasangka, suka berpikir hal-hal yang di luar kemampuan kita yang belum terjadi, ya. Minta pada Allah berhenti hari ini, karena itu akan menjadi pintu masuk jin, jadi dia masuk lewat pikiran kotor kita, dan itu akan dibisikkan terus, dan itu menjadi makanan dia, tuh lihat, ya. Minta pada Allah hari ini untuk berhenti daripada berprasangka tidak baik, apapun itu. Yang kedua, jadi pemaaf ya, siapa saja dimaafkan, siapa saja yang salah, kayak ya kan, yang sengaja, tidak sengaja, atau mungkin orang-orang yang di belakang suka menghibah kita atau apa. Satu poin,
maafkan semuanya. Sanggup Mbak? Karena Allah nih ya. Yang kedua, jangan sedih. Jangan sedih. Jangan jengkel. Jangan pemarah. Kesedihan itu, marah itu, kejengkelan itu menjadi pintu masuk jin karena tahu ada kelemahan. Jadi dia masuk lewat situ akan menambah sedih, ditambah lagi terus kita suudzon tadi kan makin jadi, maka menjadi sesak. Ya, minta pada Allah hari ini. Ya, berjanjilah pada Allah, jangan sedih. Ya kan, karena semuanya sudah Allah tulis kejadian kita ini. Sudah ditulis apapun itu. 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi diciptakan Allah udah tulis. Dan itu di Al-Quran ya. Masya Allah. Ya Mbak ya. Nah itu saran saya. Jadi satu, ya jangan suudzon. Keluarkan itu semuanya yang realistis saja. Semua kejadian dibalikkan bahwa Allah yang mengetahui. Yang kedua jangan sedih, jangan jengkel, jangan dendam. Kalau seperti ini berarti kita banyak lalai dong kepada Allah ya. Yang kedua istighfar pada Allah. Sungguh-sungguh minta ampun daripada kelalaian kita kepada Allah ya. Kalau memang ada penyakit non medisnya, gangguan tadi bisa jadi nasab atau bukan, walau alam. Was-wasnya tingkat tinggi jadi ya, sangat tinggi nih ya. Jadi wudhu berulang-ulang, betul ya. Najis terbayang-bayang terus, betul ya. Mandi bisa berulang-ulang tanpa sadar tuh. Sadar. Tapi tidak bisa di ini kan. Ditahan gitu. Karena merasa khawatir terus. Khawatirnya kuat sekali. Baik ya Mbak ya, itu tadi pesan saya ya. Mohon pada Allah satu ya, hilangkan pikiran suudzon, jadilah orang yang pemaaf, memaafkan siapa saja hari ini ya. Bukan karena Darmin nih, bukan karena mau ruqyah, kami hanya ngingetin jangan ada pikiran negatif ya. Kita mulai ya insyaallah Mbak ya. Mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Biar Allah menyelesaikan. Kami bantu doa aja ya. Bantu istighfar insyaallah dalam hati ya. Baik, kita mulai ya. Insyaallah kita ikhtiar ya. Semoga Allah memberikan pertolongannya dan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan syariat Islam. Baik, kita mulai. Bantu istighfar dalam hati, mohon pada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Astagfirullah. Astagfirullah. Bantu istighfar. Jangan panik, bantu istighfar. Mohon pada Allah. Atas izin Allah, ini ya, bukan tontonan lagi ya. Ini ada yang masuk, ada yang ganggu. Ya Bang Sajin, kamu yang ada di badan Mbak ini? Ya. Astagfirullah. Sejak kapan kamu ada di badannya nih? Sejak kapan kamu bersamanya? Ini Mbak ya, bukan tontonan sekali lagi ya. Dari dia Bali. Gitu. Kamu masuknya dari mana nih di badannya nih? Emang aku dekati. Memang kamu dekati. Kamu dekati sendiri apa ada yang nyuruh nih? Aku dari leluhurnya. Oh, kamu dari turunannya ya. Ini jin nasab nih, Mbak ya. Ini jin turunan nih. Oh, kamu diperintahkan kah untuk jaga dia nih? Enggak. Oke. Sekarang kamu dulu sama leluhurnya dikasih apa? Ketan kuning. Terus apa lagi? Air kopi. Ketan kuning, kasih rokok juga. Ayam seekor. Itu makanan kalian. Betul ini Mbak? Pernah dilakukan ini? Enggak tahu. Orang tua pernah melihat? Oke ya. Ya, baik. Sekarang masih dikasih makan enggak? Enggak lagi. Gitu. Mungkin terakhir waktu nenek sakit tuh. Ya, pernah lihat? Pas nikahan.
Ya sudah, ini udah jelas ya jin nasab. Ya bangsa jin, apa yang kamu lakukan di badan dia nih? Kamu sendirian atau ada yang lain? 4 di badannya sendiri. Astagfirullah. Kamu pemimpinnya nih? Oh, baik. Ya, baik ya. Bantu istighfar Mbak ya, tenang Mbak ya. Terus apa yang kamu lakukan di badannya jin? Apa yang kamu lakukan di badannya ini? Mengganggu ibadahnya. Mengganggu ibadahnya. Apa yang kamu Menjadikannya susah beribadah. menjadikan susah beribadah? Apa yang kamu bisikkan ke dia? Apa yang kamu lakukan susah ibadah? Seperti yang diceritakan kepada Oh, kamu membisikkan was-was terus. Membisikkan kekhawatiran terus. Termasuk sholat pun kamu ganggu. ya, Astagfirullah. Kamu dapat makan kan dari situ? setiap dari kemaksiatan aku Dapat makan. Setiap kali maksiat kepada Allah, apa aja yang diatur Allah kita langgar, maka jin dapat makan. Paham? Ya. Jadi kalau kita tidak sholat, maka dapat. Kita seujon, maka dia dapat makan. Ya, kita berprasangka, maka dapat makan. Ya bangsa jin. Mau muntah kamu? Ya. Bentar. Kamu mau muntah? Ya. Oke, kita putuskan kemusyrikanmu ya. Kita putuskan, mohon pada Allah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Masih ada? Sudah putus? Masih? Masih ada? Oke, putuskan karena Allah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Masih terikat? Masih terikat? Ya, keluarkan semuanya. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sudah putus? Sudah putus? Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, Bang Sadin. Apa yang kamu ini kan? Ya, selain kamu bisikkan tadi tentang was-was, kekhawatiran, terus kamu ganggu apa lagi? Kamu ganggu penyakit di badannya? bimbing kami dalam Syahadat. Oke, kamu pemimpinnya? Oke, berapa ini jin yang mau masuk Islam nih? 7? Astagfirullah. Oke, baik. Kita bersyahadat dulu kepada Allah. Kamu pimpin ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Hancurkan buhul-buhulnya, sihirnya yang ada di badannya atas izin Allah. Bantu istighfar ya.
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 Masih ada sihirnya, Jin? Tidak ada lagi. Baik. Apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam? Lemas. Lemas. Kamu pakai baju sekarang? Iya. Masya Allah. Ya, bersih? Iya. Kamu ada cahaya sekarang? Masya Allah. Semuanya? Oke, baik. Kamu tadi masang sihirnya di mana di badan Mbak ini? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Kamu ganggu di pikirannya apa? Seperti yang diceritakan pada Baik. Yang suka sakit kepala itu kamu ganggu di situ? Ya. Kamu apakan itu? ikat. Kamu ikat. Tujuannya? Kesakitan. Kesakitan. Supaya tidak ibadah? Selalu larinya ke sana. Selalu larinya ke sana. Ya. Terus di hatinya kamu ini kan apa? Kebimbangan. Kebimbangan. Bimbang kepada apa yang kamu bisikkan tuh? Hal ibadah. Hal ibadah tadi, was-wasnya tadi. Masya Allah. Ini di temannya ada semua? Ini sama mbaknya yang baju hitam? Ya, ada. Sama adiknya juga ada nih, yang baju putih. Satu keluarga ada. Satu keluarga ada. Astagfirullah. Tentu. Oke. Sekarang wujudmu apa nih Bang Sajin sebelum masuk Islam tadi? Aku setengah buaya. Setengah buaya. Ya. Itu yang diceritakan tadi. Ada jin buaya itu. Oh gitu. Kamu tinggalnya di air kah? Di darat dan di air. Di darat dan di air. Jadi kenapa ini? Kamu kok dari ininya nurun ke dia nih kenapa? Kami mencari yang baik ibadah. Mencari yang baik ibadahnya. Untuk diganggu. Untuk disesatkan. Astagfirullah. Ya. Bang Sajin. Saya kasih nasihat nih ya. Oke, semuanya sudah masuk Islam? Sudah. Terus apa ini tadi yang kamu rasakan nih setelah masuk Islam nih? Kamu rasakan apa? Berdosa. Berdosa. Baru sadar sekarang. Masya Allah. Dengar Bang Sajin. Seiring kamu sungguh taubat kepada Allah. Ya, sungguh jika engkau benar-benar taubat kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, ya kan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Insyaallah jika kau sungguh-sungguh taubat kepada Allah, ya, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Insyaallah tempatmu di surganya Allah jika kamu sungguh-sungguh taubat kepada Allah dan taat kepada Allah. Paham Bang Sajin? Kamu menyesal nggak masuk Islam? Tidak. Baik, saya kasih nasihat nih. Tobat sungguhlah kepada Allah. Yang kedua, kamu gabung sama jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Kamu jika sudah paham, belajar di masjid, paham syariatnya, kamu sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Yang ketiga, kamu tahu Islam adalah rahmat. Islam adalah jalan keselamatan kita menuju ke surganya Allah. Balik lagi kita ke surganya Allah. Ya, maka Islam adalah rahmat untuk seluruh alam. Dakwai bangsamu. Ajak mereka kenalkan Islam, ajak mereka masuk Islam dan taubat kepada Allah. Sungguh jika kamu menjadi pendakwah di bangsamu, kamu mencegah kemungkaran di bangsamu, kamu ajak mereka untuk taubat kepada Allah, sungguh mulia kedudukanmu. Paham Bang Sajin? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah
pemirsa seluruh Indonesia dimanapun berada ya. Kita lihat ya, sekali lagi ada jin-jin nasab yang diturunkan oleh para leluhur kita yang kita sendiri tidak tahu ya. Maka sungguh jika ini tidak diputuskan, Mbak, ya semuanya sampaikan kepada orang tua kita mungkin ya, mungkin masih ada nenek kita yang masih punya seperti ini, sampaikan, dakwai. Jika tidak diputuskan kepada Allah, 7 turunan pun nggak habis ya. Jin itu akan menurun terus. Lihat nih tadi ya, yang dicari yang soleh. Tujuannya apa, Mbak? Supaya tidak ibadah dengan baik ya, Mbaknya ya. Sampaikan nanti, dakwai. Tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan siapapun, tapi sampaikan saja. Maka kasihan anak cucu nanti kalau ini tidak diputus kepada Allah, yang terjadi adalah kemusyrikan turun temurun. Ya, nih lihat nih, diganggu. Fakta ya, fakta ya. Diganggu, tidak terasa, menyerang ke badan, menyerang ke medis. Paham? Karena tadi pikirannya sudah diganggu, ya dengar sendiri, sakit terus kan? Dia masuk karena apa? Ada prasangka. Tadi ya, diikat. Ya, kedua di hatinya jangan sedih terus, jangan bimbang terus. Paham ini, Mbak? Allahu Akbar. Ini apa yang dirasakan? Ada sesuatu? Masih ada rasa was-was. Karena memikirkan masalah yang Allah itu kan maha pemaaf ya. Islam memudahkan. Elma waktu itu kan Elma lupa jumlah Elma nyucikan bekas kotoran anjing najisnya itu berapa. Itu gimana ya, Elma bingung, udah kecampur dengan baju yang lain. Terus belum lagi Elma mikirkan masalah misalnya Elma kayak merasa sekarang selalu kencing ke celana. Dan Elma periksa tuh Elma bingung, ini bawa air kencing atau bukan. Itu udah kebimbangan Elma. Jadi Elma merasa segala kasur tuh semuanya najis dan semuanya terasa najis. Jadi tuh itu tuh jadi kayak penghalang Elma untuk ibadah. Tapi Elma tetap melaksanakan sholat walaupun hati Elma tuh was-was. Nih sudah dapat jawaban hari ini. Yang mengganggu was-was karena gangguan dari jin. Kenapa dia bisa masuk? Satu, karena kita lemah, karena kita lalai. Memulainya kita dengan prasangka yang tidak baik sehingga dia semakin kuat. Lihat dia masuknya tadi kapan? Saat akil balik. Oke. Jadi saat-saat kita mau tumbuh dewasa, ya kan? Kita mulailah mungkin ya lalai kepada Allah, mungkin tidak pakai kerudung, mungkin saat itu kita banyak tak sholat, bisa jadi walau alam kita nggak tahu, sehingga dia masuk memilih kita. Bisa jadi di antara keluarga itu mungkin mbak yang paling baik, yang paling taat kepada orang tua, bisa jadi dengar kabar kan, jin tidak menyukai siapapun itu orang yang taat, pasti menjadi sasaran paling kuat supaya tidak taat. Ya, mau taat kepada orang tua, mau taat ibadah, mau dia melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itu sasaran nomor 1 yang dikejar jin untuk tidak menjadi orang yang baik. Paham? Jadi kalau orang udah nggak sholat, itu udah bekawan. Orang yang suka bolong-bolong sholatnya sudah bekawan. Apalagi tidak sholat, sungguh-sungguh sudah merdeka dia, tinggal menjerumuskan dia. Selesai itu, dia udah terjerumus maksiat kepada Allah. Lihat ya. Nah, karena perempuan tidak merokok, jadi maksiat-maksiat lain yang kita lalai kepada Allah, dia dapat makanan. Ya, prasangka baik, suka menghibah, suka menceritakan keburukan orang, dia dapat makanan semua. Ya kan, perasaan was-was, khawatir yang begitu tinggi menimbulkan pikiran suudzon lagi. Nah, was-was lagi kan, tidak selesai lagi. Hari ini taubat pada Allah. Dihilangkan tadi. Pegang syariatnya. Pegang syariatnya. Jika sudah wudhu, ya kan, betul-betul. Sekarang pertanyaannya gini, sudah diamalkan belum mau tidur baca doa? Sekarang suka lupa. Nah itu dia, siapa yang melupakan? Jin. Asbab siapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Jika mbak baca doa, mau tidur, itu yang jaga malaikat. Paham ya? Dipahami ini semua. Jika kita tidur, mau tidur, berdoa, ya minimal tuh baca ayat kursi, kul 3 kali, ya kan, kulhu, al-falak, an-nas. Tiupkan ke tangan, sapukan ke seluruh badan sesuai dengan sampainya tangan saja, jangan sampai ngejar bungkuk-bungkuk, sesampainya saja. Insya Allah itu terjaga dari gangguan jin. Ya, 1. Nah, kalau kita tidak berdoa, maka jin bisa ngajak kita mimpi. Di mimpi bisa ngajak maksiat. Sungguh-sungguh bisa jinah, bisa bersenggama di situ, bisa. Itu lewat mimpi.
lewat nanti memunculkan kalau kita perempuan ya kita ketemu dengan laki-laki dan lain-lain, itu diajak sampai berhubungan, dan itu nyata bagi jin, bagi kita mimpi, nanti tiba-tiba basah ya, nauzubillah min dzalik. Nah itu mimpi di situ bagian daripada kelakuannya dia, itu nyata bagi dia mbak ya, rugi ya. Salah satu dari mana dia masuk ke asbab kita lalai dari berdoa. Oke, bangun tidur berdoa dong, selalu bangun tidur berdoa, masuk kamar mandi berdoa. Kamar mandi tempatnya jin laki, tempat jin perempuan. Kalau kita udah nggak berdoa ke situ, jin melihat aurat kita full. Jadi kalau jin itu senang sama kita, masuk langsung otomatis. Pertama dia lihat aurat kita, dia dapat makan. Kalau dia senang sama kita, celaka 12. Ya, dia bersemayam di badan kita. Apalagi kita masuk ke WC, bawa HP, baca koran, temenung di situ, lalu kita bercengkrama di WC, udah dapat makan semua. Maka masuk WC itu tidak boleh ngomong, tidak boleh kita bicara, apalagi nyanyi-nyanyi. Bekawan sekali kita dengan jin. Tuh lihat, kalau kita tidak mau paham dengan syariat ini, maka mudah sekali lah jin dari mana saja. Mau tidur tidak berdoa, sudah masuk jin. Bangun tidur tidak berdoa, maka jin tetap ada sama kita. Ini di sini diikat 3 buhul-buhul setiap hari. Maka orang susah bangun ya kan, ditiup matanya gitu. Mbaknya ya. Nah hari ini perbaiki sholatnya, perbaiki pikirannya tadi. Buang tadi ya pikiran suudzonnya, buang. Ya. Karena tadi udah ngomong sama Allah ya kan. Jangan pikir sesuatu yang tidak terjadi. Jangan memikirkan begini begitu, jangan. Perbaiki Al-Qur'annya. Daripada sibuk membaca HP, baca Al-Qur'an. Insya Allah ya, dijaga sholat-sholatnya. Mungkin insya Allah itu ya, kalau sederhananya menjaga amalan harian. Sholat tepat waktu 5 waktu. Zikirnya diselesaikan. Zikir yang dituntun ya. Santai, karena kita lagi berhadapan sama bos nih, sama Allah yang memberikan kita rezeki. Kok buru-buru? Santai aja berzikir. Selesai zikir nanti doa pagi petang diamalkan sampai mati. Kalau tidak ada, beli buku kecil tentang doa pagi petang. Selesai sholat subuh menjelang pagi baca zikir itu. Nanti selesai sholat asar ya kan, sampai menjelang maghrib, nah baca doa petang. Insya Allah terjaga itu ya. Kalau masalah emang nggak ingat dah membersihkan najis satu berapa kali itu gimana ya cara menyelesaikannya? Sudah, jangan was-was, sudah dilakukan kan dengan apa tadi, sudah selesai dengan syariat, dengan air yang bercampur tanah ya kan, sudah dibasuh ya kan. Nah kan itu dulu kan sudah lama kan ya, sudah dilakukan kan. Iya, tadi itu was-was yang dibisikkan oleh jin. Sekarang sudah dilakukan sesuai syariat. Insya Allah sudah benar. Jangan dipikir-pikir lagi. Sungguh itu nanti akan menjadi masuk lagi jin yang lain ya. Yang Islam tidak akan masuk insya Allah. Jin yang kafir ngantri. Jika mbak tetap suudzon dia masuk. Mbak was-was terlalu tinggi masuk. Maka bentengi dengan istighfar. Istighfar itu mohon ampun pada Allah, lembut hatinya. Sungguh lembut. Ya, ini ingat nih hari ini. Ingat ya, masuk WC tidak berdoa kita berteman sama jin. Keluar WC kita tidak berdoa rugi. Nah, hati-hati ya. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Keluar rumah tuh bismillah, buka pintu bismillah. Masuk assalamualaikum. Naik kendaraan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Macam-macam banyak. Ya, minimal bismillah. Insyaallah Mbak ya. Nah, ini atas izin Allah dimudahkan nih hari ini. Ya, jin nasab bukan tanggung-tanggung nih. Berapa turunan tadi? Ya, jin buaya yang diceritain tadi ya, terjawab ya. Benar-benar ada ya. Benar-benar ada ya. Itu setelah ruqyah. Kalau belum ruqyah kami sedikit pun nggak ngerti. Kenapa satu saya nggak tembus pandang? Kita nggak melihat. Kalau saya tembus pandang berarti saya pakai jin. Ya, atas izin Allah dimudahkan tadi kita minta pada Allah kalau memang ada. Ya kan kita doa aja. Ya, Mbak ya, dijaga ya. Semuanya nih ya, yang turunan loh ya. Yang turunan loh, semua ada. Maka sampaikan kepada orang tua siapa saja. Berhentilah untuk memberi sesajen. Ingatkan Bapak Ibu, kalau Bapak meninggal suatu kali dalam keadaan tidak dibuang, tidak diputuskan seperti ini, maka akan mencari anak cucunya. 7 turunan pun tak selesai, sambung terus. Bahasanya apa? Minta tumbal kalau mau tahu Mbak. Ya,
untung kita ini. Dan itu juga diganggu sampai supaya tujuannya kita mati dalam keadaan kafir, tidak mengingat Allah. Tujuannya itu ya. Nanti kalau berumah tangga disulitkan, rumah tangganya saling ribut, tujuannya untuk cerai. Kalau yang masih gadis-gadis ini tadi ya ceritanya, maka diganggu salah satunya dengan mimpi, salah satunya diganggu untuk menikah sulit, salah satunya jika kita punya niat untuk menikah ya kan dibikin sulit, kita seneng dengan cowok bisa tiba-tiba nggak seneng sama kita. Itu biasa betul dan banyak kasusnya ya. Kita cantik kayak gini nanti dipandang oleh laki-laki nenek-nenek, dipandang oleh laki-laki buruk, terus-terusan gitu. Dan nanti kalau misalnya itu tak mempan lagi, dibikin was-was, begini begitu, nggak jadi. Ujungnya tadi diajak mimpi sama jin, dimimpiin seneng sama laki-laki, di mimpi lalu sana sini. Itu jin ya, ganggu kita. Bisa jadi dia cinta sama kita, bisa jadi dia mengajak menikah sama kita. Ada yang benar kejadian kayak gini dan gila dan tidak menikah sampai umur hampir 70 tahun, dan kami hadapin juga. Sudah gila, sudah permanen, otaknya rusak. Yang dimakan otaknya, linglung, lupa di segalanya. Tapi kalau dengan sama dia ingat dong sama jin. Paham? Nah, hati-hati Mbak ya. Jangan sampai sedih lagi nih. Ya, was-wasnya dihilangkan. Berjanji pada Allah hari ini. Was-wasnya dihilangkan. Maka banyak baca Quran ya. Banyak baca Quran. Ini ya kan. Abi, kalau kita misalnya lupa ya, lupa total gitu. Misalnya Elma nih kencing misalnya ya. Dia tuh Elma lupa, Elma udah nyucinya kan belum, itu misalnya lupa gitu. Ya kalau lupa dilakukan lagi.